Hai guys, hari ini kita mau bikin gudeg basah alias gudeg kuah. Simak bahan dan cara membuatnya yuk. Pertama-tama kita didihkan air. Airnya secukupnya saja ya. Yang penting bisa untuk merebus nangka mudanya. Lalu untuk nangka mudanya sendiri aku potong gede-gede seperti ini, lalu aku cacah biar nanti ketika dimasak dia tidak cepat hancur. Kalau misalkan dipotong-potong nanti nangka mudanya jadi cepat hancur. Apalagi nangka muda milikku ini tipenya yang gampang lunak. Nah, ini sudah mendidih, baru kita masukkan semua, kemudian direbus sampai nangka mudanya ini lunak ya. Tapi jangan terlalu lunak, nanti bisa hancur kalau dimasak. Karena pada proses pemasakannya sendiri lumayan ya, nggak terlalu lama, nggak selama bikin gudeg kering ya. Cuma ini dikhawatirkan jika terlalu lama merebus nangka mudanya jadi terlalu lunak, akhirnya ketika dimasak jadinya blodrok kalau bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa Indonesia apa sih? Terlalu empuk ya, terlalu lunak. Nah ini mungkin ini agak offside ya punya aku ya, tapi nanti ketika sudah mulai melunak dia akan berkurang sendiri volumenya. Jadi nggak terlalu gede-gede seperti ini karena dia akan mengecil ya. Ditunggu aja, kira-kira berapa menitnya itu tergantung dengan nangka muda, jenis nangka muda yang kalian gunakan. Jadi aku nggak bisa menentukan berapa menitnya, yang penting dilihat sudah empuk aja gitu, udah deh diangkat dan ditiriskan. Oh iya teman-teman, tujuan dari perebusan ini adalah menghilangkan getah yang ada pada nangka muda, sehingga rasa getir yang ada pada nangka muda itu hilang karena kita akan buat gudeg kuah. Kalau nangka mudanya pahit, nanti rasanya jadi nggak enak. Seperti ini ya teman-teman penampakannya setelah dia sudah direbus dan lunak. Tapi jangan terlalu lunak, ingat. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Kita tiriskan di wadah yang ada lubang-lubangnya seperti ini ya. Supaya apa? Supaya air getah nangkanya itu bisa mengalir turun ke bawah. Dia bisa terbuang dan tidak menempel di nangka yang akan kita masak nanti. Nih seperti ini ya wadahnya ya. Ingat yang berlubang-lubang. Oh iya, ini aku pakai nangka muda sebanyak 2,5 kilo. Setelah aku kupas totalnya 2,5 kilo. Next kita siapkan bahan pelengkapnya, ada daun so atau daun melinjo dan tetelan sapi sebanyak 200 gram. Bisa dilebihkan sampai maksimal 300 gram ya. Jangan terlalu banyak karena nanti rasanya mendominasi. Ini bumbunya dihaluskan. Oke, seperti ini. Lalu kita tata di panci. Aku pakai panci yang tadi untuk merebus ya. Terus bumbu yang sudah kita haluskan kita masukkan bersama dengan nangka muda yang sudah kita tiriskan tadi. Masukkan semua. Nah, untuk pelengkapnya kita tambahkan nanti ya daun salam dan lengkuas. Ini aku masukkan semua dulu ya bumbunya biar gak ada yang tersisa. Lalu tetelan masukkan semua. Ini keadaan api belum aku nyalain ya, aku tata dulu. Nanti setelah tertata semua baru aku kasih air dan aku nyalakan api.
Nih aku tambahkan lengkuas, ini sebanyak 11 gram. Lalu daun salam, aku pakai yang daun salam kecil-kecil gini sebanyak 5 lembar. Taruh di atasnya. Kita rapikan. Nah, seperti ini sudah tertata ya semuanya teman-teman. Baru kita masukkan airnya. Aku pakai air sebanyak 1,5 liter. Tapi kalau kalian suka dengan kuah yang banyak, kalian bisa menambahkan lagi sebanyak 700 ml. Jangan lebih dari 700 ml ya teman-teman. Nanti dikhawatirkan rasanya akan hambar karena komposisinya tidak sesuai dengan jumlah bumbunya, seperti itu. Masukkan air semuanya. Setelah air masuk, nanti baru kita nyalakan api. Baiklah teman-teman, setelah airnya masuk semua, kita bisa nyalakan api kompornya. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya bumbu dapat meresap sempurna ke dalam nangka muda serta kaldu tetelannya bisa keluar. Masak sampai mendidih dan air sedikit susut. Nah ini ya, ini sudah mendidih dan airnya sudah sedikit susut. Baru kita bisa memasukkan santannya. Aku rekomendasiin kalian santan kara ini ya, karena rasanya benar-benar pas dan gurih. Aku gunakan 2 bungkus santan karas kemasan 65 ml. Kalau kalian lebih suka santan atau rasa yang berlemak, kalian bisa menambahkan lagi sebanyak 1 bungkus santan kara instan. Aku saranin pakai santan kara ini supaya apa? Supaya rasanya itu benar-benar gurih dan kita tidak perlu repot-repot untuk memarut dan memeras santan kelapa. Aku suka ini karena rasanya tuh bener-bener kelapanya tuh pas, santannya pas. Baiklah, kita aduk sampai tercampur ke semua bagian ya santannya. Lalu kita masak lagi hingga santannya meresap. Tandanya yaitu airnya sedikit susut lagi, sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, sedikit susut. Dia mendidih dan sedikit susut. Tapi ingat, ketika memasak, menunggu santannya itu meresap, jangan ditinggal-tinggal, harus sesekali diaduk ya teman-teman, supaya santannya itu tidak pecah. Nah seperti ini. Jadi ada yang tersisa sedikit di wadah, eman-eman aku masukkan sekalian. Baiklah, kita tunggu ya sampai meresap semuanya, baru kita masukkan daun show-nya nanti. Nah ini santannya sudah meresap ya. Selanjutnya kita masukkan daun show alias daun melinjo. Kalau kalian tidak suka bisa skip kok, karena tidak mempengaruhi rasa juga. Tapi kalau aku sendiri
sangat suka jika gudeg kuah ini aku kasih daun melinjo ya, karena tadi kita pakai tetelan jadi rasanya pas gitu kalau dikasih daun melinjo ini. Tapi kalau kalian tidak suka, tidak pakai juga nggak apa-apa. Kita masukkan daun melinjonya sesuai selera ya, kalian bisa gunakan banyak sedikitnya, itu terserah kalian. Oke, itu sudah empuk ya. Selanjutnya kita masukkan gula pasir ya. Walaupun tadi kita sudah pakai gula merah, tapi untuk rasa legitnya kita tambahkan gula pasir, jadi lebih legit gitu. Dan tujuan gula pasir ini juga untuk menyeimbangkan rasa. Begitu ya teman-teman. Kita tunggu sebentar baru kita plating. Nah, ini pelengkapnya pakai sambal bawang terasi. Gitu ya. Nah, ini dia penampakannya. Sudah aku plating dan kurang lebih seperti ini. Kalian kalau yang lebih suka banyak kuah bisa tambahkan airnya tadi. Ini sambal terasinya. Dan saatnya kita makan. Tapi nasiku belum mateng nih teman-teman. Nih kosong. Masih nunggu mateng. Ya, sabar-sabar dulu deh. Sambil nunggu, aku plototin gudegnya aja dulu deh. Sedih amat sih. Baiklah, nggak apa-apa. Ini enak lagi kalau ditambahin ikan goreng. Oke teman-teman, thank you yang udah menyaksikan video aku kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau yang belum subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Thank you.